Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik ya. Jawaban yang sangat semangat. Bapak sangat mengharapkan dalam beberapa proses pembelajaran ke depan kalian tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Siap? Siap. Oke, baik. Anak-anak sudah berdoa atau belum tadi? Belum, Pak. Oke, baiknya sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, kita mengawalinya dengan teman-teman. Siapa bisa pimpin? Bagus sekali. Ayo kita pimpin secara teman-teman. Oke, silakan duduk. Kita berikan aplaus untuk Kak Tessa. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran. Karena kehadiran juga menjadi sumber nilai utama dalam nilai akhir semester kalian. Jadi nilai kehadiran itu juga besar dia punya nilainya. Jadi sangat diharapkan adik-adik selalu mengikuti les pembelajaran ini. Siap? Oke, tes berjalan. Bagus, ini cukup rajin. Semit, Hadir, Pak. ini juga rajin. Hukum, Hadir, Pak. oke, ini juga rajin. Bapak melihat tingkat kehadiran kalian cukup bagus. Harapannya ini terus ditingkatkan ke depannya supaya kalian mendapatkan nilai yang bagus di akhir semester. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, siapa yang pernah melihat ulat di daun? Siapa yang pernah? Saya, Pak. Oh, ada dua ya, hebat sekali. Kalau kupu-kupu siapa yang pernah melihat? Saya, Pak. Oke, pernah melihat semua? Iya, Pak. Pernah melihat tidak perubahan dari ulat ke kupu-kupu? Tidak. Atau siapa yang tahu selama ini bahwa asal dari kupu-kupu itu sebetulnya adalah ulat? Siapa yang tahu? Tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Nah, karena kalian tidak tahu, maka hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang metamorfosis. Jadi hari ini kita akan mendalami materi terkait dengan metamorfosis pada makhluk hidup. Bisa? Oke, sebelum kita masuk lebih jauh dan mengulas lebih rinci terkait dengan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama ini, bisa baca? Silakan, adik hukum baca ini. Yang pertama itu apa? Menjelaskan arti metamorfosis. Oke, menjelaskan arti dari metamorfosis. Yang kedua, adik Tessa silakan baca. Menyebutkan jenis-jenis metamorfosis. Menyebutkan jenis-jenis metamorfosis. Yang ketiga, adik masih baca. Menjelaskan tahapan metamorfosis. Menjelaskan tahapan metamorfosis. Dan yang keempat itu adalah menyebutkan contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Siap untuk belajar? Siapa? Oke. Karena tadi tujuan pembelajaran hari ini sudah kita ketahui dan nanti kita akan mendalami itu, maka langsung saja kita masuk ke materi. Oke, anak-anak bisa baca di dalam? Bisa baca? Oke. Kita berbicara tentang metamorfosis. Tadi kita mulai dengan beberapa pertanyaan, dan itulah beberapa pertanyaan pemantik tadi untuk menghubungkan pengetahuan kalian dengan materi yang akan kita ajarkan hari ini. Oke, dari pertanyaan yang Bapak ajukan tadi terkait dengan metamorfosis, siapa yang tahu apa arti dari metamorfosis? Silakan yang bisa angkat tangan. Silakan adik kasih. Metamorfosis itu perubahan bentuk. Oh, oke. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk. Kita berikan aplaus untuk adik kasih. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan adik Tessa. Bagus sekali. Silakan. Metamorfosis itu adalah proses perubahan bentuk pada hewan. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk pada hewan. Bagus sekali. Kita berikan aplaus juga. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan adik hukum. Metamorfosis itu merupakan siklus hidup dari hewan. Metamorfosis itu adalah siklus hidup dari hewan. Oke. Yang disebutkan oleh adik-adik semua ini sangat tepat sekali. Berbicara mengenai metamorfosis berarti kita berbicara mengenai perubahan. Perubahan pada apa?
bukan pada makhluk hidup. Jadi kata kunci dari metamorfosis itu adalah makhluk hidup. Oke, ini ada pengertian secara rinci. Bapak, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan selama siklus hidupnya. Jadi berbicara mengenai metamorfosis, kita berbicara mengenai perubahan bentuk. Dan perubahan bentuk itu dia melewati siklus. Tidak bisa langsung dari yang muda dia langsung ke dewasa, tidak bisa. Dia melewati apa yang disebut dengan siklus. Oke, anak-anak bisa baca di dalam? Bisa? Oke, ini adalah contoh dari metamorfosis. Metamorfosis yang Bapak contohkan di sini itu adalah metamorfosis pada apa? Pada kuku-kuku. Pada kupu-kupu. Oke, di gambar nomor 1 apa yang ditulis di situ? Telur. Nomor 2? Larva. Nomor 3? Pupa. Nomor 4? Dewasa. Oke, ini yang dinamakan metamorfosis. Dia mengalami perubahan bentuk. Dari apa? Dari telur. Setelah itu? Menjadi larva. Setelah itu? Kemudian pupa. Setelah itu? Lalu menjadi dewasa. Dia mengalami perubahan. Kata kunci dari metamorfosis itu adalah perubahan. Oke, tapi dia mengalami perubahan dalam siklus. Dia tidak langsung dari telur ke dewasa, tidak. Dia mengalami siklus. Artinya, dia tidak bisa dari telur ke pupa, tidak bisa. Siklus artinya dia memiliki tahapan. Bisa? Bisa, Pak. Siklus artinya dia memiliki tahapan. Contoh dari siklus itu sendiri. Dari telur ke larva, pupa, dan dewasa. Tidak bisa langsung begini. Dari telur, setelah itu ke dewasa, setelah itu ke larva, dan setelah itu ke pupa. Tidak bisa ya? Oke, jadi itu tadi pengertian dari metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk makhluk hidup yang terjadi dalam siklus. Jadi dia mengalami perubahan. Ingat tadi, apa kata kunci dari metamorfosis? Siapa yang bisa tadi? Perubahan. Mantap sekali. Kita berikan aplaus untuk. Oke, lalu selanjutnya, metamorfosis itu dibagi lagi menjadi 2. Siapa yang bisa sebutkan? Ayo, yang bisa sebutkan. Oke, kita berikan aplaus untuk mereka. Apa tadi definisi metamorfosis? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Adik-adik, dalam metamorfosis dia dibagi menjadi 2 bentuk. Ada yang disebut dengan metamorfosis sempurna dan ada yang disebut juga dengan metamorfosis tidak sempurna. Oke, metamorfosis sempurna, siapa yang bisa jelaskan? Atau siapa yang tahu apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis yang melalui patahan perlahan. Oke, ada lagi? Silakan. Kita berikan aplaus untuk yang dikatakan dan dijawab oleh adik Francis itu sangat tepat sekali. Bahwa metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis yang mengalami 4 perubahan bentuk. Bisa? Apa tadi metamorfosis sempurna itu apa? Metamorfosis yang mengalami 4 perubahan bentuk. Metamorfosis yang mengalami 4 perubahan bentuk. Artinya metamorfosis pada sempurna ini dia mengalami 4 tahap perubahan. Dan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Salah satunya Kupu-kupu. Salah satunya tadi apa? Kupu-kupu. Salah satunya adalah kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu disebut mengalami metamorfosis sempurna? Kenapa? Karena dia memiliki 4 tahap dalam proses metamorfosis. Oke, kita berikan aplaus untuk anak yang dijawab oleh adik saya di sana tepat sekali. Bahwa kenapa kupu-kupu termasuk dalam bagian metamorfosis sempurna? Karena dia mengalami 4 tahap. Itu tadi yang pertama itu Telur. yang kedua, Larva. yang ketiga, Pupa. yang keempat, Dewasa. artinya dia mengalami 4 perubahan bentuk. Dia mengalami 4 perubahan bentuk. Itu tadi kata kunci dari metamorfosis sempurna adalah dia mengalami 4 perubahan bentuk. Oke, selanjutnya kita ke metamorfosis tidak sempurna. Siapa yang tahu pengertiannya? Ayo. Tadi adik Fransi menjawab pertama itu sudah tepat dan bagus sekali. Silakan. Saya Pak. Silakan adik Tessa. Perubahan metamorfosis yang tidak tepat 4 atau hanya 3 saja. Oke, itu satu bagian. Kita berikan aplaus untuk itu. Ada lagi? Oke, metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang mengalami perubahan bentuk bisa ganjil dan juga bisa juga lebih. Dan dalam metamorfosis tidak sempurna, ini pengertian saya bisa baca ini.
Pak. Ya, silakan Tessa. Perubahan yang terjadi sedikit demi sedikit, jadi tidak pada tahap lupa. Jadi tidak ada tahap Oke. Dari pengertian ini, siapa bisa sebutkan contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Ayo. Tadi sudah pengertian sudah ada, dan sekarang tinggal kalian. Coba kalian ingat-ingat dalam kehidupan sehari-hari kalian, kira-kira yang sama dengan pengertian ini dengan hewan yang pernah mengalami dengan pengertian ini itu apa? Kecoa. Oke, kecoa. Itu sangat tepat sekali, kecoa. Kenapa kecoa? Ayo. Karena fisiknya saja sampai di basah bentuknya air mirip. Oke, karena apa? Kecoa. Siapa yang pernah lihat kecoa di sini? Oke, pernah semua ya? Pernah semua melihat kecoa. Kecoa itu dia dari kecil sampai besar. Hanya bentuknya saja, hanya ukurannya saja yang berbeda. Sementara bentuknya itu masih tetap Sama. masih tetap sama. Manusia, apakah begitu juga? Tidak. Kata Tidak. tidak. Apalagi yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Ayo. Ya bisa juga semut. Tapi semut itu awalnya kan ditelur, jadi tidak masuk. Tapi masih ada kemiripan. Artinya kita sudah tahu dia punya pengertian dari bahwa metamorfosis tidak sempurna itu adalah metamorfosis yang memiliki 3 perubahan bentuk, dan bentuk awalnya itu mirip dengan bentuk saat dia dewasa. Oke. Ada perubahan paling jelas dalam metamorfosis itu tadi, metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Ada perbedaan yang sangat jelas, yaitu apa? Coba ya, siapa bisa baca yang itu? Ayo. Ini, kalau yang sempurna, dia tahapnya ada 4, lalu Ada kepala. badan Dan perubahannya drastis. Perubahannya drastis. Kalau dari telur tadi ke ular, itu perbedaannya sangat jelas sekali. Tetapi kalau kecoa tadi ke yang dewasa itu agak mirip. Iya, Pak. Oke, lalu di metamorfosis tidak sempurna dia apa? 3 tahap. Lalu Tidak ada perubahan bertahap. tidak ada perubahan bertahap. Jadi ingat itu sudah bisa membedakan tadi ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, bagus sekali. Ternyata kalian pintar juga ya. Jadi ternyata pengetahuan kalian cukup bagus. Harapannya ini kalian terus tingkatkan ke depannya. Oke. Mas langsung bisa. 13 pas. Salah. 13. Tutup berdiri. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari tadi terkait dengan pengertian metamorfosis, lalu jenis-jenis metamorfosis itu ada berapa, dan itu materi terkait dengan metamorfosis. Bisa? Oke. Bapak harap kalian sudah mengerti tadi. Bisa mengerti? Bisa, Pak. Oke. Sekarang di bagian kesimpulannya, untuk memastikan apakah materi yang Bapak ajarkan kalian hari ini kalian tangkap dan simak dengan baik atau tidak, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan di dalam upaya untuk mengukur pemahaman kalian terkait dengan materi yang Bapak ajarkan hari ini. Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Oke, siapa yang bisa jelaskan kembali apa itu metamorfosis tadi? Yang sudah kita pelajari tadi. Ayo, silakan Divansi. Metamorfosis itu Pak, perubahan bentuk pada hewan. Contohnya tadi kupu-kupu, dan dalam kupu-kupu itu memiliki 2 metamorfosis tidak sempurna dan sempurna. Dan metamorfosis sempurna dari kupu-kupu itu melalui 4 tahap, sedangkan yang tidak sempurna itu hanya 3 tahap. Oke, ternyata Divansi sudah memahami. Ya, lalu pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa sebutkan perbedaan yang sangat jelas dan spesifik dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Siapa? Ayo, angkat tangan yang bisa. Saya, Pak. Silakan. Adik umum. Metamorfosis sempurna yaitu mempunyai 4 tahap.
dan juga mempunyai pipa dan perubahannya drastis. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, hanya memiliki 3 tahap, tidak mempunyai pipa, dan perubahannya bertahap. Oke, kita berikan aplaus untuk Adi. Jadi, dengan kalian bisa menyebutkan kembali materi apa yang sudah diajarkan, ini penanda bahwa materi yang Bapak ajarkan hari ini kalian sangat menyimaknya dengan baik. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang kita ajarkan hari ini itu adalah bahwa berbicara mengenai metamorfosis, kita berbicara mengenai perubahan pada makhluk hidup. Artinya pada perubahan pada makhluk hidup, dia tidak langsung lahir ke dunia langsung jadi tua, tidak. Ada tahap demi tahap. Bisa mengerti? Oke, Bapak sangat mengharapkan dengan mempelajari materi ini kalian bisa melihat dan bisa mengetahui terkait dengan perkembangan pada atau perubahan pada makhluk hidup, dan kalian diharapkan mampu menjaga makhluk hidup di bumi ini dengan baik. Bisa? Oke. Sebagai satu tugas untuk kalian bisa mendalami materi dengan baik di rumah, Bapak akan berikan beberapa soal, dan harapannya kalian mengerjakan ini dengan baik, nanti akan dikumpulkan di minggu depan. Ayo, buka buku, lalu tuliskan beberapa soal ini. Tuliskan beberapa soal ini. Sudah siap? Oke, soal yang pertama, apa pentingnya kita belajar metamorfosis? Sudah. Lalu yang kedua, apa fungsi metamorfosis dalam makhluk hidup? Sudah. Oke, tugas ini akan dikumpulkan minggu depan. Ingat, kumpul tugas ini dengan baik dan harap tepat waktu untuk kumpulan minggu depan. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Harapannya kalian dalami materi ini dengan baik di rumah. Bisa? Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan adik-adik semua dalam materi hari ini. Kalian cukup aktif hari ini. Bapak mengapresiasi kalian karena kalian aktif dalam pembelajaran hari ini. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Kita pulang karena materi sudah selesai. Terima kasih.